Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih tetap membahas seputaran teks negosiasi. Yang mana minggu lalu kita sudah belajar teks negosiasi, yaitu pola penyajian dari teks negosiasi, yaitu ada 4. Ibu ulang kembali. Yang pertama itu berupa dialog, yang kedua berupa narasi ataupun cerita, yang ketiga gabungan dari dialog dan narasi, dan yang keempat itu berupa surat penawaran. Itu adalah pola penyajian dari teks negosiasi. Nah, kali ini kita memasuki materi baru, yaitu kita akan membahas bagaimana sebenarnya struktur dari teks negosiasi ataupun urutan-urutan dari teks negosiasi. Langsung saja saksikan video singkat berikut ini. Kali ini itu adalah struktur teks negosiasinya. Jadi pada pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menelaah ataupun merekonstruksi struktur dari teks negosiasi. Nah, jadi apa saja itu yang menjadi struktur dari teks negosiasi? Itu ada 4. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua itu pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir itu adalah persetujuan. Nah, yang pertama bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Nah, yaitu orientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi itu merupakan pemaparan, pendahuluan dari pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Nah, maksudnya pada bagian orientasi ini berisikan tentang pemaparan ataupun pendahuluan. Nah, biasanya contohnya itu adalah bisa lihat di slide ini, yaitu antara wali kelas dengan Anto. Nah, Anto, bagaimana rencana studi wisata ke Jawa Timur Park? Apakah semua anggota kelas setuju? Nah, itu adalah bagian dari pendahuluan ataupun pemaparan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai orientasi ataupun bagian pembuka dari teks negosiasi. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan struktur teks negosiasi ini, yaitu yang kedua adalah pengajuan. Nah, pengajuan itu apa? Konsep kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan menuju tahap selanjutnya. Nah, jadi ada sesuatu ataupun ada suatu konsep dari kedua belah pihak yang melakukan negosiasi yang akan dijadikan pertimbangan untuk menuju ke tahap yang berikutnya ataupun bagian yang berikutnya. Nah, lihat, yaitu ketua kelas. Sudah saya bicarakan dengan mereka, Bu. Cuman ada usulan studi wisatanya diganti ke Pantai Kuta aja, Bu. Nah, lihat di sini. Nah, ini adalah bagian dari pengajuan. Nah, di mana ketua kelas ini mengajukan, yaitu akan digantikan itu studi wisatanya itu bukan lagi ke yang dia katakan oleh wali kelas, yaitu ke Jawa Timur Park, tetapi ke Pantai Kuta. Nah, itu adalah suatu pengajuan dari pihak yang kedua. Nah, kita lihat struktur yang ketiga itu adalah penawaran. Nah, apa itu penawaran? Alternatif ataupun solusi yang harus dipertimbangkan. Nah, solusi yang harus dipertimbangkan antara kedua belah pihak. Nah, contohnya, lihat, wali kelas, wah, kenapa pada minta seperti itu? Nah, dijawab ketua kelas, karena sekolah kita sudah sering ke Jawa Timur Park, Bu, sedangkan Pantai Kuta belum pernah sama sekali. Itu adalah alternatif ataupun sesuatu solusi yang akan dipertimbangkan antara pihak pertama dengan pihak yang kedua. Nah, siapa pihak yang pertama di sini? Yaitu wali kelas, dan pihak yang kedua itu adalah ketua kelas beserta kawan-kawan satu kelasnya. Nah, mereka itu melakukan penawaran, memberikan penawaran. Bagaimana kalau kita ke tempat lain? Nah, itu yang diberikannya. Dan mereka itu memberikan solusi. Di sini yang harus dipertimbangkan. Itu adalah bagian penawaran. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bagian persetujuan. Nah, ini adalah tahap akhir dari struktur negosiasi, yaitu pemilihan solusi untuk kesepakatan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana tujuan dari negosiasi itu adalah untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, tujuan akhir dari negosiasi ini adalah suatu ataupun kesepakatan. Nah, lihat contohnya.
Nah, dikatakan wali kelas, "Baiklah kalau begitu, secepatnya kamu bicara dengan beliau. Laporkan ke ibu hasilnya." Datang ketua kelas itu, "Iya, Bu." Nah, ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, yang menjadi kesimpulannya bahwa struktur teks negosiasi itu yang pertama adalah bagian dari orientasi, adanya bagian pemaparan. Nah, yang kedua itu adalah pengajuan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penawaran. Penawaran itu adalah solusi yang harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir itu adalah persetujuan, yaitu pemilihan solusi untuk kesepakatan. Nah, yang bagian terakhir ini, persetujuan ini sama dengan kesepakatan. Itu adalah yang menjadi struktur teks negosiasi. Nah, agar kalian lebih memahami, pada video ini Ibu buat satu contoh analisis struktur teks negosiasi. Bisa kalian perhatikan agar nanti tugas yang Ibu berikan bisa kalian kerjakan dengan baik dan benar. Ini adalah contoh analisis struktur teks negosiasi. Demikianlah pembelajaran singkat kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan melalui video tadi dapat kalian simak dengan baik. Namun, jika masih ada yang kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Demikianlah pembelajaran singkat kita ini. Sekian dan terima kasih.